Haleluya, puji Tuhan. Mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dimanapun teman-teman berada, dan apapun yang teman-teman alami saat ini. Percaya, bila kita sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah segenap hidup kita berikan buat Dia. Sebab Dia terlebih dahulu telah berikan yang terbaik buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau beri yang terbaik Tuhan buat Engkau pada saat ini Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Sembahanku Tuhan, oh Yesusku, terimalah. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh,
ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah.
haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Kami sembah Engkau Yesus, haleluya. Kau ku sembah, Haleluya, haleluya, haleluya. ku sembah, Amin, amin, amin Tuhan. ku sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Tuhan, Kau ku sembah, ku sembah, aku sembah, ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Oh Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami pada hari ini Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau tetap menyembah Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Itu cukup Tuhan buat kami Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan bagi kami Tuhan. Berbicara Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, yang menuntun langkah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami, siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang saya kasihi, hari ini kita mengambil tema Power of Worship. Dan worship berbahasa Inggris itu dalam bahasa Indonesia mempunyai pengertian ibadah, tapi juga mempunyai pengertian menyembah atau penyembahan. Jadi saya tidak akan membedakan kedua kata tersebut, baik ibadah maupun menyembah. Itu adalah satu, sebab dalam ibadah harus ada penyembahan, dan kalau kita datang dalam menyembah Tuhan, itu berarti kita beribadah. Jadi pengertian mengenai ibadah dan penyembahan itu saya anggap sama ya dalam topik kita pada hari ini. Dan kalau kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi dasar bagi kita sehingga kita mau beribadah, sehingga kita mau menyembah Tuhan? Kita perlu tahu bahwa ibadah dan penyembahan itu adalah satu bentuk perintah Tuhan kepada manusia. Ya, itu bukan hanya satu keadaan yang baru populer saat ini, tetapi sejak mulanya memang Tuhan menghendaki
kita untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Ya, itu yang Tuhan kehendaki. Sebab itu kita bisa lihat bersama-sama di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 itu dikatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi jelas bahwa ibadah itu adalah satu perintah Tuhan. Dan perintah itu datang kepada bangsa Israel, dan kita tahu bahwa kita adalah umat-umat tebusan Allah. Kita sudah diampuni dosa kita oleh Yesus Kristus melalui pekerjaan penyaliban. Dan sebab itu kita menjadi orang-orang Israel rohani. Sebab itu pesan ini pun, perintah ini pun menjadi bagian kita. Harus kita turuti, kita harus datang untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ketika Yesus selesai 40 hari, 40 malam berpuasa, kita baca di dalam Alkitab, iblis datang untuk mencobai Yesus. Ya, iblis datang untuk meminta Yesus mengubah batu menjadi roti, kemudian menantang Yesus untuk menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah. Dan kemudian dia membawa Yesus ke satu gunung yang sangat tinggi, di ayat itu katakan. Gunung yang sangat tinggi, dan dari atas gunung itu dia memperlihatkan kepada Yesus pada saat itu keindahan dunia yang ada. Ya. Dan dia berkata kepada Yesus, kalau saja Yesus mau menyembah dia, maka seluruh dunia ini akan diserahkan kepada Yesus. Lihat apa jawaban Yesus kepada iblis pada saat itu. Enyahlah iblis, karena hanya kepada Allah lah kamu harus beribadah, kamu harus menyembah. Jadi jelas bahwa penyembahan ibadah adalah perintah Allah. Dan kalau kita waktu itu Yesus membiarkan dirinya menyembah iblis untuk dapat menguasai dunia pada saat itu, maka kekuasaan tertinggi tidak lagi pada Allah. Kekuasaan tertinggi akan dipegang oleh iblis. Karena inti dari menyembah adalah satu pernyataan bahwa kita tunduk, takluk kepada kekuasaan yang lebih tinggi. Dan kalau Yesus menyembah iblis, artinya Yesus mau mengakui bahwa iblis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi. Kita tahu juga pada saat masih di dalam sorga, Lucifer ya menjadi pemimpin paduan suara di dalam sorga. Dosa Lucifer adalah ketika dia ingin juga disembah, dia ingin juga dipuji seperti Allah. Dia ingin lebih tinggi dari Allah. Jadi bayangkan kalau pada saat itu Yesus kemudian menyembah Lucifer, maka apa yang menjadi kehendak Lucifer pada saat itu, bahwa dia ingin lebih tinggi daripada Allah, dia ingin disembah, itu akan tercapai. Dan keadaan dunia yang adalah ciptaan dari Allah Bapa akan sia-sia semua. Semua akan di bawah kekuasaan iblis. Sebab itu kita berterima kasih bahwa kita mempunyai pesan dan perintah Allah ini, bahwa kita hanya boleh beribadah kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya, sebab bagi bangsa Israel, kita tahu bangsa Israel dulu ada di dalam perhambaan di Mesir. Kemudian Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari masa perhambaan, sehingga disebutkan juga keluar dari masa kegelapan di Mesir itu. Israel keluar dan dibawa ke tanah perjanjian, satu masa yang baru, masa yang penuh dengan terang. Ya, dari gelap, dari perhambaan di Mesir dibawa ke tanah perjanjian, yaitu terang yang abadi. Dan kita tahu juga bahwa apa yang menjadi tujuan Allah membebaskan bangsa Israel adalah bukan hanya mereka dapat menempati tanah perjanjian, tapi juga ada tujuan penting yang Allah ingin sampaikan kepada Israel pada saat itu, yaitu bahwa bangsa Israel harus dapat dengan bebas beribadah kepada Tuhan. Karena mereka selama berada di dalam perhambaan di Mesir, mereka tidak dapat dengan bebas
beribadah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan membebaskan mereka, Tuhan mengeluarkan mereka dari perhambaan di Mesir dengan tujuan supaya mereka dapat bebas beribadah kepada Allah. Ya, sebab itu kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-7, 8, dan 9 bagaimana maksud tujuan Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dan kita sebagai Israel rohani, apa yang terjadi dengan kita? Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang 9, saya percaya kita semua sudah kenal ayat ini, dikatakan bahwa kita atau kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat pilihan Allah. Kita dikeluarkan, kita dikatakan situ, kita dipanggil keluar dari kegelapan, masuk kepada terangnya yang ajaib. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, dari masa yang gelap menuju kepada yang terang. Kita juga dari dosa kita sudah ditebus oleh Allah sehingga keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan untuk itu kita perlu menyembah Tuhan. Itu menjadi alasan bagi kita kenapa kita harus menyembah Tuhan. Karena kita sudah keluar dari kegelapan menuju ke terangnya yang ajaib. Ya. Di dalam 2 Raja-Raja, kita baca saja bersama-sama 2 Raja-Raja pasal yang ke-17. 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-36. Situ dikatakan, tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanyalah kamu harus berbakti, kepadanyalah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Jadi kita harus berbakti, kita harus sujud menyembah, dan kita harus mempersembahkan korban hanya kepada Tuhan, bukan kepada Allah lain, bukan kepada orang lain, bukan kepada benda-benda mati yang tidak dapat menjawab doa, tetapi kita harus datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, ya. Dan kalau kita tahu bahwa kita harus menyembah Tuhan, maka penyembahan kepada Tuhan itu adalah merupakan satu bentuk respons kita, atau satu bentuk tanggapan, satu tindakan dari kita yang kita lakukan karena di dalam Wahyu pasal 15 ayat 3 dan 4 itu dikatakan, karena besar dan ajaib pekerjaan Tuhan. Kita sudah merasakan, kita sudah mengalami besar dan ajaib pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Semua bangsa pada satu saat, semua bangsa akan datang untuk menyembah Tuhan. Dan sebab itu kita juga harus menyembah Tuhan. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengeluarkan kita dari kehidupan yang gelap dalam dosa, menuju kepada terangnya yang ajaib, menuju kepada keselamatan. Tuhan sudah janjikan kepada kita hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia, kalau kita percaya kepada Tuhan. Dan dalam penyembahan, dalam kita beribadah, saya tahu kita orang-orang muda seringkali lebih merasa lebih santai, lebih nyaman kalau kita bebas-bebas saja. Oke. Tetapi untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, kita harus mempunyai sikap. Ya. Seperti juga ketika kita menghadapi perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan, kita harus mempunyai sikap. Dikatakan di dalam 1 Korintus itu, kita harus memeriksa hati kita. Waktu kita ingin datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, kita ingin datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan adalah Raja segala raja. Ya. Ketika kita datang untuk menghadap seorang pejabat pun, kita harus mempunyai sikap yang baik. Kita harus berpakaian yang baik. Apalagi kita datang menghadap Raja segala raja. Kita ingin menyembah Tuhan, kita ingin beribadah kepada Tuhan. Maka yang diharuskan adalah kita memeriksa hati kita. Apakah hati kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah kita masih ada dosa-dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan?
Kalau masih ada hal-hal seperti itu, sebaiknya kita akui itu dulu di hadapan Tuhan. Kita mengaku kepada Tuhan keberadaan kita. Kita mengaku dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Maka Tuhan akan menolong kita. Sikap kita untuk masuk ke dalam penyembahan. Kemudian kita juga harus memiliki hati yang sepenuhnya mengasihi Tuhan. Jadi dalam Matius ajaran mengenai kasih itu, Tuhan katakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi untuk datang menyembah Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan, kita harus mempunyai kasih dengan segenap hati kita. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan ada perasaan-perasaan lain, jangan ada kebencian kepada Tuhan, jangan ada kepahitan kepada Tuhan. Sepenuhnya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kemudian yang kita perlu juga miliki dalam sikap kita untuk menyembah Tuhan adalah kita harus mempunyai kepercayaan, kita harus punya keyakinan untuk menghampiri Allah. Kenapa? Kita bisa yakin untuk menghampiri Allah kalau kita sudah memeriksa hati kita. Kita sudah tahu bahwa tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Allah. Kita sudah minta ampun semua dosa dan kesalahan kita. Kemudian kita mempunyai hati yang sepenuhnya mengasihi Tuhan. Maka dengan modal itu kita harus berani untuk menghampiri Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita menyembah kepada Tuhan. Menghadap Allah dengan keberanian. Itu di dalam kitab Ibrani pasal ke-10 ditulis, kita dapat menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ya. Dan apakah kuasa, apakah manfaat dari kita menyembah Tuhan? Kalau kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Itu ditulis di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita harus datang menyembah Bapa itu dalam roh dan kebenaran. Dan kalau kita ingin, kalau kita mulai menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka kuasa dalam penyembahan itu akan berkarya di dalam kita. Kuasa dalam penyembahan itu akan mendatangkan manfaat kepada kita. Manfaat apa yang dapat kita peroleh dalam penyembahan kepada Tuhan? Pertama di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, Allah akan memberkati kita. Kalau kita datang menyembah Allah dengan benar, kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, Allah akan memberkati kehidupan kita. Dikatakan akan memberkati air minuman kita, memberkati roti makanan kita, dan menjauhkan sakit penyakit. Sebab itu datanglah kepada Tuhan, menyembahlah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hasil lain yang dapat kita peroleh juga ketika kita datang menyembah Tuhan adalah kita dapatkan kelepasan. Ketika Paulus dan Silas sedang dalam penjara, tangan dan kaki mereka terikat, penjara terkunci, tetapi mulut mereka masih tetap dapat memuji Tuhan. Sehingga di tengah malam mereka mulai memuji Tuhan. Mereka di situ di dalam Kisah Rasul ditulis Paulus dan Silas mulai memuji Tuhan. Mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Terjadi satu gempa bumi yang besar. Sehingga semua pintu-pintu penjara terbuka. Mereka dapat berjalan dengan baik. Mereka dapat saja meninggalkan penjara itu. Mereka dapat keluar dengan bebas. Artinya ada kelepasan kalau kita menyembah Tuhan. Ada kelepasan kalau kita beribadah kepada Tuhan. Dan yang terakhir saya ingin katakan adalah bahwa manfaat dari menyembah, kuasa dari satu penyembahan adalah kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika Salomo mau mentabiskan bait Allah. Dia sudah kumpulkan imam-imam, para pemain musik, para pemuji sudah disiapkan. Waktu mereka mulai menyembah Tuhan, waktu mereka mulai menyanyikan puji-pujian, awan itu turun dan kemuliaan Tuhan memenuhi semua bait Allah di tempat itu. Jadi kalau kita mau masuk dalam penyembahan kepada Tuhan, kita mau masuk untuk beribadah kepada Tuhan, tidak harus selalu di gereja. Saat ini kita terbatas dengan keadaan yang ada saat ini. Tetapi dimanapun kita berada, ketahuilah bahwa
Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kita adalah bait Allah. Dan kalau kita menyembah dalam roh dan kebenaran, maka kemuliaan Allah juga akan turun kepada kita. Kita akan merasakan hadirat Tuhan. Kita akan merasakan kemuliaan Allah turun di dalam kehidupan kita. Dan kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa tergambarkan. Sesuatu yang tidak dapat tergantikan dengan apapun juga. Ketika kemuliaan Allah memenuhi kehidupan kita. Ketika kita merasakan kuasa Allah bekerja di dalam kita. Tetaplah menyembah Tuhan. Tetaplah beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga. Allah Bapa yang kami tahu adalah pencipta semesta alam ini. Betapa besarnya Engkau Tuhan. Sebab itu kami harus mengucap syukur kepadamu. Karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami memiliki Allah yang besar. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dari tidak ada menjadi ada. Dan kami harus datang untuk beribadah kepadamu. Karena itu adalah perintah-Mu. Dan kami ingin mendengarkan, ingin menjalankan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin Tuhan, kehidupan kami juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin datang untuk berbakti kepadamu. Kami ingin datang untuk menyembah Tuhan. Sebab itu Tuhan, sebelum kami lakukan segala sesuatu itu, biarlah Tuhan kami juga memeriksa hati kami. Supaya tidak ada perkara-perkara yang salah yang kami ingin sembunyikan daripada Tuhan. Tapi biarlah dengan hati yang terbuka kami datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami dapat menyembah Tuhan. Kami dapat dengan bebas memuji Tuhan. Kami dapat dengan bebas beribadah kepada Tuhan. Sekalipun tidak ramai seperti di dalam gereja pada umumnya. Tetapi dalam kesendirian kami juga dapat merasakan hadirat Tuhan. Kalau saja kami tahu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau saja kami mempunyai hati yang siap. Kalau kami mempunyai hati yang sepenuhnya mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan akan datang dan memenuhi hati kami. Kami dapat menyembah Tuhan dengan bebas. Dan kami tahu Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani akan menjadi bagian kami. Tuhan akan melepaskan kami juga dari semua ikatan-ikatan dosa. Dari semua ikatan-ikatan kesusahan, kesulitan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Karena itu adalah janji Tuhan. Dan terlebih daripada itu, kami juga ingin merasakan dan menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam penyembahan kami, dalam ibadah kami. Karena itulah yang kami rasa kami perlu dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, berkati akan semua rekan-rekan pemuda yang ada. Kalau mereka masih terikat dengan dosa-dosa yang ada saat ini, Tuhan kiranya lepaskan mereka. Berikan mereka kepada hati yang mau jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa mereka. Supaya dengan pengakuan dosa mereka dapat minta ampun dosa mereka. Dan kalau mereka sudah diampuni dosanya, biarlah mereka datang kepadamu untuk beribadah kepadamu. Mereka datang untuk menyembah Tuhan. Karena itulah yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami. Kami percaya kehidupan kami aman di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's worth that would bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within,
through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, when it's all about you, Jesus. Oh, longing just to breathe something that's full, that will bless your heart. I'll bring you more, I'll bring you more than a song, or a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and when it's all about you, when it's all about you, Jesus. It's all about you, it's all about you, and it's all about you, Jesus. It's all about you, it's all about you, and it's all about you, Jesus. Come on, it's all about you, it's all about you, it's all about you, Jesus, and it's all about you, Jesus. It's all about you, it's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, when it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you, when it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, when it's all about you, Jesus. I'm coming back,
you. And it's all about you, Jesus.